Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan, dan atas semua nikmat itu kita bisa berkumpul di rumah Murabbi kita yang tercinta ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita sama-sama hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan, yang bersusah payah untuk membawa agama yang hak di muka bumi ini hingga sampai saat ini. Pertama-tama yang saya hormati Murabbi kita Al-Ustadz Wahyu Andika, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema ceramah saya yang berjudul Meraih Berkah Al-Quran. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita perhatikan pada saat usia kita remaja ini adalah Al-Quran. Banyak di antara kita, teman-teman kita maupun kita sendiri lalai dalam membaca Al-Quran, lalai dalam mempelajari Al-Quran. Banyak anak muda sekarang berpikiran bahwa waktu mereka SD dulu atau mereka sudah pernah menghatamkan Al-Quran, jadi mereka tidak membacanya lagi. Jadi mereka pikir setelah menghatamkan Al-Quran sekali itu sudah tidak membaca lagi. Bahwa itu adalah pemikiran yang sangat salah, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, petunjuk bagi hidup kita, syifa, pengobat dalam hidup kita. Man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang ingin dunia, maka dekati Al-Quran. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang ingin akhirat, maka dekati Al-Quran. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil Quran. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dekatilah Al-Quran. Cukup kemuliaan Al-Quran itu merupakan keberkahan bagi hidup kita. Bahkan kita di sisi Allah dimuliakan, bahkan kita di sisi Allah mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka bacalah Al-Quran, dekatilah Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan ke muka bumi ini kepada Rasulullah SAW, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang diperintahkan dibaca sini yaitu Al-Quran. Dan tidak ada di kitab manapun kita membacanya, dan tidak ada di kitab manapun ketika kita membacanya kita mendapatkan 10 kebaikan dalam satu huruf kita membacanya. Hadis pun kita tidak dapat 10 kebaikan dalam satu huruf kita membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu 'asyru amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, dan min wa min harfun, wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul, aku tidak membilang alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita mendapat dan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Dan
ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dalam penyebutan, tapi kita mendapatkan 190 kebaikan. Ada amalan menjamin keberkahan dalam hidup kita, yaitu adalah membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Ini adalah sunnah yang telah hilang di tengah-tengah umat, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Maka bacalah surah Al-Baqarah sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan yang meninggalkannya adalah kerugian. Pelaku kebatilan pun tidak akan menembusnya. Artinya orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah ini tidak akan bisa disantet, tidak akan bisa terkena hal-hal gaib. Ini sudah dijanjikan Rasulullah. Rasulullah menjamin bahwa orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dalam hidupnya berkah, kemana-mana ia berkah. Ini sudah dijamin. Dan Rasulullah pun bilang, sedangkan yang meninggalkannya adalah kerugian. Jika sudah dibilang kerugian, maka ini sangatlah penting bagi kita untuk mengamalkannya. Jangankan satu surah Al-Baqarah itu mulia, satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu ada yang paling mulia, yaitu ayatul kursi. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatul kursi min duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Hanya membaca satu ayat bisa membuat kita dijamin masuk surga. Bayangkan bagaimana lagi dengan satu surah Al-Baqarah, bagaimana lagi dengan 30 juz kita baca. Satu ayat saja sudah bisa menjamin kita masuk surga. Maka dari itu, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan, terkhusus saya pribadi, jika kita banyak kesibukan atau banyak pekerjaan, tidak dapat berlama-lama dalam masjid atau sehabis sholat minimal membaca istighfar, Allahumma antas salam, habis itu langsung baca ayat kursi. Karena siapa yang tidak mau dijamin masuk surga? Cuman satu ayat kursi bisa menjamin masuk surga. Maka bagus untuk kita mengamalkannya. Banyak anugerah, banyak kenikmatan ketika kita senantiasa membaca Al-Quran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin membagikan metode cara cepat untuk menghatamkan Al-Quran. InsyaAllah setelah saya memberikan ini, mudah-mudahan kita berkomitmen untuk menghatamkan Al-Quran. InsyaAllah. Jadi Al-Quran ini bukan Al-Quran yang zaman dulu, Al-Quran kayak gitu. Satu juznya dibuat jadi 10 lembar atau 20 halaman. Kenapa dibuat 10 lembar atau 20 halaman? Rupanya Al-Quran ini memudahkan kita untuk cepat menghatamkan Al-Quran. Jadi selepas sholat kita membaca 2 lembar. Setiap selepas sholat kita membaca 2 lembar. Jadi 2 kali 5 10 lembar. Jadi kalau kita sudah membaca setiap sehabis sholat itu 2 lembar, jadi satu hari itu kita bisa menghatamkan 1 juz setiap sehari. Sebulan bisa 30 juz. Jadi kita bisa sebulan sekali hatam Quran. Metodenya setiap sehabis sholat membaca 2 lembar atau 2 halaman. Kalau ingin yang lebih mudah lagi, kita bagi aja sebelum sholat 1 lembar, sehabis sholat 1 lembar. Jadi tetap satu hari itu 1 juz. Ini sudah metode termudah
yang saya rasa. Yang seharusnya kita sebelum-sebelumnya kita setahun pun tidak khatam, jadi sebulan kita bisa khatam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan dan disampaikan kepada keluarga, kawan karib. Kesempurnaan hanya Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.